Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Fida Latas dapat kembali menyapa Anda dalam Sapa Jabar. Nah saudara, tahukah Anda bahwa setiap anggota DPRD ini memiliki masa yang disebut dengan masa reses? Ini bukan masa liburan, melainkan masa yang sangat penting ketika para wakil rakyat ini terjun langsung ke dapil mereka masing-masing untuk menyerap aspirasi rakyat. Disinilah kemudian suara rakyat bisa terdengar lebih dekat. Tapi bagaimana sebetulnya prosesnya, apa yang menjadi fokus utama dalam reses kali ini, dan sejauh mana partisipasi masyarakat dalam menyampaikan kebutuhan serta harapannya. Dan tentunya saudara, yang tak kalah penting ini bagaimana hasil reses tersebut ditindaklanjuti. Apakah betul suara warga betul-betul berubah menjadi kebijakan nyata. Nah ini yang paling penting ya. Untuk itu di episode kali ini saudara, kita akan membahasnya tuntas bersama narasumber kita pada pagi hari ini, seorang anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang tentunya akan berbagi cerita, tantangan, serta sekaligus harapan tentang penyerapan aspirasi rakyat di masa reses. Ada Pak Sugianto Nangolah. Halo Pak, selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam. Ini masih dalam masa reses ya, jadi semangat resesnya masih terasa betul gitu ya Pak ya? Sekarang sedang reses. Sedang reses. Ya. Bapak di Dapil? Jabar 1, Kota Bandung, Kota Cimahi. Ini mungkin masih banyak masyarakat yang juga belum tahu nih Pak, apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan masa reses anggota DPRD dan kenapa momen ini juga penting untuk masyarakat? Ya, terima kasih. Reses ini diatur di dalam tata tertib anggota DPRD, di mana di pasal 152 itu diatur masa reses ini dilaksanakan 3 kali dalam 1 tahun masa sidang. Selama 1 tahun kita 3 kali reses, artinya selama 4 bulan itu sekali reses. Nah di waktu reses itu dilaksanakan setiap sekali masa reses itu melaksanakan 8 kali pertemuan dengan masyarakat. Baik. Ada 8 titik yang kita siapkan untuk bertemu dengan masyarakat. Nah disinilah pentingnya reses. Kenapa? Karena reses ini tujuannya ingin mendekatkan antara wakil rakyat dengan rakyat. Baik. Agar kami sebagai wakil rakyat ini dikenal langsung oleh rakyat, diketahui keberadaan kami, bahkan mereka meminta identitas kami. Agar apa? Agar masyarakat mudah apabila ingin menghubungi kami. Nah kalau kita tidak ada reses, bagaimana mereka bisa bisa dekat dengan rakyat, anggota dewan ini. Nah di saat kita reses, rakyat ini sangat mengharapkan sekali. Ya sangat mengharapkan sekali. Kenapa? Karena mereka ingin menyampaikan aspirasinya. Baik. Nah aspirasi yang disampaikan oleh rakyat inilah nanti yang akan kami tampung, kami dengarkan, kami catat, dan kami sampaikan kepada gubernur dalam rangka apa? Dalam rangka untuk merancang program pembangunan setiap tahun itu. Baik. Nah maka dari itu pokok-pokok pikiran yang ada di masyarakat itu menjadi dasar pemerintah merancang program pembangunan. Kami sebagai anggota dewan, ketika kami sudah menyampaikan reses itu kepada gubernur melalui sidang paripurna menyampaikan reses itu dan diberikan begitu saja. Nah nanti kami akan mempertanyakan kepada gubernur ketika apa yang telah kami sampaikan tadi ternyata tidak direalisasikan. Maka dari itu penting sekali masyarakat dimanapun berada, kalau ada anggota dewan reses datang. Jangan tidak datang, diundang dan tidak diundang itu hak rakyat yang datang. Kenapa? Karena tidak boleh aspirasi itu dihalangi oleh undangan. Jadi artinya apa? Artinya haknya masyarakat yang datang itu ya harus diakomodir sama anggota dewan. Nah kalau mereka dibatasi oleh undangan, sangat disayangkan. Sedangkan reses itu diatur oleh konstitusi kita, oleh undang-undang kita, di mana supaya masyarakat ini bisa menyampaikan aspirasi. Ini adalah wadah begitu ya? Wadah yang tepat bagi masyarakat, bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, bahkan harapannya begitu ya Pak ya? Jadi mekanismenya seperti apa Pak dalam reses ini? Kemudian nanti anggota DPRD Jabar dalam menyerap aspirasi rakyat, selain reses, apakah di luar reses ini juga bisa Pak dilakukan? Betul. Jadi reses ini dilakukan sebelum kami melaksanakan reses itu, kami membuat titik-titik dulu. Baik. Nanti setelah ditentukan 8 titik yang akan kami lakukan tempat reses ini, kami menyebarkan undangan kepada masyarakat. Nah, undangan yang kami sebarkan ini lebih dari 175 undangan yang kami sebarkan. Nanti mereka datang tepat pada waktunya,
Nah setelah mereka datang nanti kita buat acara seremonial, kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Setelah itu nanti ada sambutan-sambutan dari RT, dari RW, dari lurah, dari camat yang hadir, dari Babinsa, dari ini semua kita berikan kesempatan untuk menyampaikan sambutan dalam rangka apa? Dalam rangka memeriahkan reses itu sendiri. Baik. Nah, ketika ini dilaksanakan, kami berikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat yang hadir itu untuk menyampaikan aspirasi. Karena tugas kami di saat reses itu adalah mendengarkan suara rakyat. Apa yang mereka harapkan, apa yang menjadi permasalahan pada mereka ini. Ke depan itu apa keinginan mereka. Baik. Nah itu yang kami dengarkan. Nah setelah nanti mereka menyampaikan, kami menjelaskan hal-hal apa saja yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat. Kaitan pertama, kita baru saja menyelesaikan RPJMD dan sudah diundangkan RPJMD tahun 2029, 2030, 2025, 2030 RPJMD yang kemarin sudah diundangkan. Dan isi RPJMD ini adalah janji politik gubernur. Baik. Nah itu kami sampaikan kepada mereka kemarin bahwa agar mereka tahu bahwa apa sih rencana pembangunan 5 tahun ke depan itu. Ternyata rencana pembangunan 5 tahun ke depan itu Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur ini, beliau ingin menuntaskan. Yang pertama, ingin membangun desa. Yang kedua, ingin menata kota. Harapannya apa? Dengan desa dibangun, kota ditata, Jabar bisa menjadi istimewa, begitu. Baik, ini menarik ya. Reses itu sangat penting tidak hanya bagi masyarakat, tapi juga bahkan bagi anggota DPRD. Karena disitulah fungsi dari wakil rakyat ini secara langsung dilakukan. Betul. Jadi kami sekaligus dalam ini, di samping menampung aspirasi, kami pun melakukan pengawasan terhadap program-program apa saja yang sudah dibuat oleh pemerintah ini, apakah dirasakan oleh rakyat atau tidak. Itu sekaligus menjadi momen tersebut mengawasi dari sisi kebijakan-kebijakan yang telah dilaksanakan. Jadi sangat penting ya kolaborasi antara masyarakat dengan anggota DPR ini. Kenapa? Karena itulah gunanya anggota dewan. Agar apa? Agar mereka bisa memperjuangkan apa yang menjadi harapan rakyat. Coba kalau mereka tidak ketemu dengan rakyat, bagaimana caranya? Kita juga ingin tahu Pak, apa yang menjadi fokus dari reses kali ini, tapi kita akan bahas usai jeda Pak ya. Saudara jangan kemana-mana karena usai jeda kami masih akan kembali. Tetaplah di Sapa Jabar. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Jabar. Bagi Anda yang baru bergabung, kami masih membahas terkait penyerapan aspirasi pada masa reses. Tentunya masih bersama dengan narasumber kami pada pagi hari ini ada Bapak Sugianto Nangolah, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang hari ini juga masih dalam masa reses ya Pak ya. Betul, tadi menarik sekali bagaimana pentingnya reses bagi keberlangsungan pembangunan, bagi penyerapan aspirasi rakyat. Fokus dari masa reses yang kemudian ingin dijadikan fokus begitu ya Pak. Tadi adalah yang sudah disinggung program RPJM begitu ya. RPJMD ya. RPJMD-nya Pak Gubernur, Pak Deddy Mulyadi. Tapi selain itu berarti kalau itu kemudian dipecah, apa saja Pak yang menjadi fokus utama dalam reses kali ini? Alhamdulillah, terima kasih. Kami setelah rapat paripurna pada hari Sabtu menetapkan RPJMD Gubernur rencana pembangunan 5 tahun ke depan. Di dalam RPJMD Gubernur ini isinya pokok-pokok pikiran Gubernur di dalam hal ini janji-janji politik beliau dan ditambah juga dengan pokok-pokok pikiran DPRD. Artinya apa? Artinya semua yang menjadi janji-janji politik kepala daerah di saat mereka kampanye dan sekarang mereka terpilih itu dituangkan semua di dalam RPJMD itu. Nah, rencana pembangunan 5 tahun ini basisnya adalah kaitan dengan indeks pembangunan. IPM di situ ya kan ditargetkan berapa, nanti tercapainya berapa. Nah, kami menyampaikan kepada masyarakat kemarin agar masyarakat mengetahui mau dibawa kemana Jawa Barat 5 tahun ke depan. Nah, alhamdulillah dengan visi misi Bapak Gubernur kita yang jargonnya adalah Jabar Istimewa, yang ingin membangun desa menata kota ini sesuatu yang sangat dinantikan oleh masyarakat. Di mana Jawa Barat ini memiliki lebih dari 5.000 desa. Banyak sekali desa itu.
Artinya apa? Artinya perlu perlu anggaran yang cukup untuk membangun desa, menata kota ini. Nah, kami sampaikan kepada masyarakat bahwa Jawa Barat saat ini APBD-nya baru di angka 36 triliun. Sebelum Covid kemarin, Jawa Barat ini APBD-nya sudah di 47 triliun. Sekarang turun dan belum normal kembali seperti sebelum Covid dulu. Artinya masih perlu proses. Maka dari itu, alhamdulillah kami sampaikan juga kepada masyarakat bahwa Gubernur Jawa Barat sekarang ini sedang memperbaiki BUMD Jawa Barat agar ada 41 BUMD ini nanti ke depan ini bisa menguntungkan. Untuk apa? Untuk membiayai pembangunan di Jawa Barat, Pak. Nah, kalau tidak ada uang ya kita tidak bisa membangun Jawa Barat. Betul. Siapapun gubernurnya, saya pikir kalau anggarannya tidak ada, bagaimana cara apalagi Pak KDM ingin membangun desa yang jumlahnya begitu besar. Nah, masyarakat sangat merespon. Nah, hal-hal yang setelah dilakukan oleh KDM kemarin, bahwa kita tahu bahwa pendapatan Jawa Barat ini paling besar itu disumbang oleh pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor ini menyumbang 85% dari APBD kita itu dari pemutihan kemarin itu ya, dari Pak, pajak kendaraan bermotor. Nah, makanya ketika beliau melakukan pemutihan kendaraan bermotor, itu luar biasa masyarakat yang datang yang membayar pajak di Samsat itu sampai sekarang, bahkan sekarang diperpanjang sampai September. Betul. Apa tujuannya? Tujuannya agar masyarakat betul-betul semuanya yang ada di Jawa Barat ini tidak ada lagi yang tidak bayar pajak. Kenapa digratiskan? Karena kemarin persoalannya masyarakat itu bukan tidak mau bayar, mereka kesulitan kena denda yang begitu besar itu. Nah, dengan digratiskan inilah masyarakat berlomba-lomba membayar, dan harapan kami di tahun 2026 ini nanti pajak kendaraan bermotor akan menambah lebih banyak lagi. Untuk apa? Untuk tadi agar bisa membangun Jawa Barat ke depan. Nah, itu salah satu. Nah, RPJMD yang telah diundangkan ini kan setiap tahun kan dilaksanakan program pembangunan. Yang sekarang tahun 2025 sedang berjalan pembangunannya. Nah, kami reses yang hari ini untuk pembangunan tahun 2026. Programnya. Tahun berikutnya ya. Untuk program pembangunan tahun 2026, di mana di tahun 2025 ini kemarin hasil efisiensi yang dilakukan oleh KDM, angkanya lebih dari 5,1 triliun itu, beliau fokuskan anggaran ini kepada untuk pembangunan infrastruktur sekolah, dan akan dibangun juga infrastruktur kesehatan. Nah, sekolah ini kita tahu bahwa Jawa Barat ini sekarang ini banyak sekali masyarakat yang belum bisa sekolah di negeri. Kenapa? Karena di Jawa Barat ini terdiri dari 627 kecamatan. Tetapi dari 627 kecamatan itu ternyata masih ada 140 kecamatan yang belum ada sekolah SMA dan SMK negerinya. Maka dari itu Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, itu di tahun 2025 ini akan membangun sekolah-sekolah di kecamatan yang belum tersedia itu. Agar apa? Agar masyarakat nanti tidak lagi bermasalah tentang ingin sekolah ke sekolah negeri ini. Yang kedua, Gubernur akan membangun puskesmas di setiap desa. Agar apa? Agar pelayanan kesehatan ini betul-betul bisa dijangkau di seluruh lapisan masyarakat. Gitu. Artinya tadi ya, ada berbagai fokus kalau begitu, pembangunan manusia, infrastruktur, kesehatan, itu semua dibahas dalam reses begitu ya, Pak. Tapi reses ini kan bukan hal yang baru ya, Pak ya. Setiap periode, setiap tahun 3 kali malah ya, Pak ya, itu selalu dilaksanakan. Tapi kalau melihat indikator keberhasilan dari reses yang dilakukan oleh para anggota DPRD, sebetulnya kalau menurut Anda apa sih, Pak? Ya, reses itu kan melibatkan banyak masyarakat. Kita memberikan undangan, kita juga mendengarkan mereka menyampaikan pendapat. Nah, ketika begitu banyak yang hadir, yang kita undang itu semua hadir, dan mereka banyak yang menyampaikan aspirasi. Nah, itulah keberhasilan reses sebenarnya. Tapi ketika tidak banyak yang hadir, bahkan mereka cuma mendengarkan anggota dewan saja yang menyampaikan reses, mereka tidak menyampaikan aspirasi. Nah, di sini menurut saya reses harus dievaluasi. Nah, kemarin alhamdulillah saya dari seluruh undangan yang saya sebarkan itu semua hadir, penuh, full. Mereka datang dan mereka berebut ingin menyampaikan aspirasinya. Nah, ini sesuatu yang sangat positif. Artinya apa? Sangat banyak keinginan rakyat itu. Kenapa? Karena mereka menyampaikan keinginannya, mereka menyampaikan permasalahan BPJS, mereka menyampaikan permasalahan zonasi sekolah, mereka menyampaikan persoalan permodalan usaha, segala macam. Banyak yang disampaikan oleh mereka, harapan mereka begitu besar kepada pemerintah. Maka dari itu, tugas berat
kita di masa yang akan bagaimana menjawab tantangan-tantangan yang disampaikan oleh masyarakat itu. Kita juga ingin tahu Pak, bagaimana kemudian dari anggota DPRD begitu ya, saat tadi begitu banyak aspirasi yang masuk, aspirasi seperti apa sih yang kemudian disaring, dipilih untuk dirumuskan menjadi kebijakan dan program? Kita akan bahas usai jeda ya Pak ya. Saudara jangan kemana-mana karena usai jeda kami masih akan kembali. Tetaplah di Sapa Jabar. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Jabar. Bagi Anda yang baru bergabung, penyerapan aspirasi pada masa reses jadi tema yang masih kita bahas pada pagi hari ini. Tentunya bersama dengan narasumber kami, ada Bapak Sugianto Nangolah, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Tadi sudah diceritakan bagaimana respon dapil Bapak terhadap reses ini, antusiasnya tinggi ya Pak ya? Sangat tinggi. Ada banyak sekali aspirasi yang masuk, tapi Pak, kita juga ingin tahu begitu ya, jika aspirasi masyarakat tentunya beragam dan begitu banyak pada saat masa reses ya Pak. Itu kalau dari DPRD sendiri, seperti apa sih Pak menyaringnya, aspirasi-aspirasi seperti apa yang kemudian masuk dan dirumuskan menjadi program dan juga diserap begitu? Ya, memang masyarakat kesulitan kami kadang-kadang menghadapi reses ini, yang pertama tadi, kita bagaimana supaya masyarakat bisa menyampaikan pendapatnya. Saya tidak hanya menampung ketika pertemuan itu. Saya setiap kali mengadakan reses, saya memberikan identitas saya kepada masyarakat. Baik. Saya kasih kartu nama saya yang lengkap dengan nomor telepon saya, yang lengkap dengan alamat saya, agar apa? Agar mereka bisa menyampaikan aspirasinya ketika mereka belum terpikir, ketika di waktu pertemuan, mereka bisa nelpon saya, mereka bisa WA saya, mereka bisa datang ke kantor saya. Tujuannya apa? Agar masyarakat itu diberikan kesempatan yang luas untuk mereka menyampaikan aspirasi. Karena kalau ketika pertemuan itu saja, belum tentu mereka terpikir. Setelah pulang ke rumah, biasanya mereka kan baru terpikir tuh. Nah, gimana cara menyampaikannya? Maka dari itu saya berikan identitas. Artinya apa? Tidak sebatas di waktu pertemuan saja mereka bisa menyampaikan aspirasi. Melalui digital bisa, ya kan, melalui telepon bisa, mau datang langsung ke tempat saya bisa. Kenapa? Karena ini penting. Karena masyarakat itu, ya, mereka sudah membayar pajak. Mereka sudah lama menunggu harapan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah itu. Nah, kalau mereka tidak diberikan kesempatan, ya mereka akan terlupakan lagi. Maka dari itu, alhamdulillah, kemarin waktu saya reses di 8 tempat itu, rata-rata yang paling banyak datang itu ibu-ibu. Baik. Para ibu-ibu, mereka menyampaikan keluhan mereka. Keluhan pertama itu mereka sekarang ini kesulitan lapangan pekerjaan. Banyak sekali pengangguran di daerah itu yang terjadi saat ini. Dan mereka juga mempermasalahkan kondisi harga-harga bahan pokok yang naik. Kemarin mereka menyampaikan gas-gas naik, sembako naik, padahal gas sekarang ini kita kan swasembada ya. Betul. Beras juga sekarang di Bulog itu penuh. Nah, kenapa sampai seperti ini? Maka dari itu kami dari anggota DPRD Provinsi yang melaksanakan reses, nanti setelah beres masa reses ini, kami akan menyampaikan hasil reses ini kepada Gubernur. Baik. Dan nanti melalui pandangan umum praksi-praksi, itu akan kami sampaikan. Apa yang disampaikan pandangan umum praksi itu? Ya hasil reses itu. Hasil reses itu nanti akan kami bacakan di sidang paripurna DPR, agar apa? Agar didengarkan oleh masyarakat, didengarkan oleh Gubernur, di dalam hal itu akan diketahui bahwa kami sudah menyampaikan aspirasi masyarakat, yang mana aspirasi ini didatangkan dari reses. Reses ini diatur oleh undang-undang. Jadi untuk membangun Jawa Barat ini, sumber dasar pembangunan itu pertama ada musrembang. Baik. Kalau musrembang itu kan bertahap dari RT, RW, ke kelurahan, ke kecamatan, baru ke wali kota, baru ke gubernur. Tapi reses tidak. Reses dari masyarakat sampai kepada anggota dewan, langsung sampai ke gubernur. Nah, begitu pentingnya reses itu. Artinya apa? Inilah momen-momen yang harus betul-betul setiap kali reses itu dimanfaatkan oleh masyarakat. Jangan disia-siakan. Jangan, wah saya nggak diundang, saya nggak mau datang. Jangan. Undangan itu hanya pemberitahuan. Simbolis ya Pak ya? Tapi yang hak masyarakat menyampaikan aspirasi tidak boleh dibatasi oleh undangan. Kan harus jelas itu. Kenapa? Karena hak itu diatur oleh konstitusi. Baik. Masyarakat menyampaikan aspirasi itu diatur oleh konstitusi. Ada aturannya itu. Ada undang-undangnya. Nah, masa undangan membatasi hak
Kan nggak boleh. Tetapi memang dengan segala keterbatasan, kadang-kadang tempatnya yang terbatas, fasilitasnya yang terbatas, kita harus memberikan undangan. Tapi yang namanya hak tidak boleh dilarang masyarakat datang ketika ada anggota dewan reses. Intinya itu sebenarnya. Kenapa ini penting? Ya tadi saya bilang tadi, pembangunan ini kan harus sesuai dengan harapan masyarakat. Nah, kalau pembangunan dirancang oleh pemerintah tanpa ada masukan dari masyarakat, maka hal itu tidak akan diharapkan oleh masyarakat. Betul. Nah, hal-hal yang disampaikan oleh masyarakat itu berupa harapan. Harapan agar mereka betul-betul merasakan apa yang dibangun oleh pemerintah. Kita tahu setiap tahun pembangunan dibuat, setiap tahun program-program pembangunan di setiap tingkatan, ada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, semua melakukan pembangunan. Tapi belum tentu sesuai dengan harapan rakyat. Nah, kalau rakyat ingin beras, ya dikasih beras, bukan dikasih beton kan begitu. Nah, maka dari itu tadi disampaikan hal-hal penting yang kami utamakan dalam aspirasi reses ini. Yang pertama kaitan dengan pendidikan, yang kedua kesehatan, yang ketiga bantuan sosial, ya yang kami perjuangkan itu keamanan, ketertiban dan keamanan. Ini hal-hal yang sangat penting bagi kami agar memastikan bahwa keberadaan kami di DPRD ini ada manfaatnya buat masyarakat. Baik, menarik ya Pak tadi bagaimana sampai identitas diri dan juga nomor telepon ini diberikan langsung. Jadi jadi wakil rakyat tidak hanya saat reses kalau begitu ya Pak. Betul. Ya. Selalu menjadi wakil rakyat begitu ya Pak ya, siap untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Kenapa? Karena kalau kita tidak dekat dengan rakyat, mana mungkin kita bisa memperjuangkan kepentingan rakyat. Baik. Untuk bisa memperjuangkan kepentingan rakyat itu kita harus dekat dulu dengan rakyat itu. Itu nah tadi makanya ya, Pak, ya? untuk dekat dengan rakyat kita harus ketemu rakyat. Kalau ketemu rakyat harus berikan identitas itu agar apa? Agar bisa berkelanjutan. Mereka bisa menghubungi kita. Nah, bagi saya pribadi, saya sangat senang kalau banyak sekali rakyat yang datang ke rumah saya, yang nelpon saya, yang menyampaikan harapan kepada saya. Itulah saya bisa bekerja. Gitu. Sebagai wakil rakyat yang betul-betul menjalani tugasnya. Pak, terakhir mungkin Pak tadi dari cerita saat reses ini kebanyakan ibu-ibu, emak-emak kalau tadi Bapak bilang ya, yang kemudian menyampaikan aspirasi dan juga keresahannya. Padahal kan kita tahu nih generasi muda itu juga memegang peran penting begitu ya di pemerintahan. Mungkin pesannya Pak bagi masyarakat Jawa Barat umumnya dan juga generasi muda Jawa Barat khususnya nih untuk kemudian aktif menyampaikan suara dan juga aspirasinya melalui DPRD seperti apa Pak? Ya, makanya saya sangat mengharapkan khususnya generasi muda karena untuk berperan serta dalam pembangunan ini sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, apalagi generasi muda. Nah, momen-momen di saat anggota dewan turun ke daerah, jangan dijauhi, datangi dan dekati. Kenapa? Karena itu ada hak yang dimiliki oleh masyarakat yang tidak boleh ditolak oleh anggota wakil rakyat. Kenapa? Karena mereka sudah memilih dalam 5 tahun sekali. Mereka memilih itu tujuannya apa sih? Ingin ada bantuan, ada perjuangan dari wakil-wakil rakyat yang terpilih itu. Jangan jadi wakil rakyat setelah terpilih diam di kantor, malah tidak ketemu dengan masyarakat. Ketemu pun kadang-kadang itu nggak bertanggung jawab terhadap masyarakat. Nah, harapan saya baik anggota dewannya maupun rakyatnya harus saling bantu-membantu di sini. Kenapa? Karena perjuangan anggota dewan itu tidak ada lain adalah untuk kepentingan rakyat. Kami wakil rakyat, bukan wakil pejabat. Artinya apa? Artinya kami itu memperjuangkan kepentingan rakyat. Nah, ketika rakyatnya dekat, perjuangan itu akan lebih efektif. Maka dari itu harapan saya tadi disampaikan kepada generasi muda, ayo sekarang kita berpartisipasi untuk membuat program pembangunan 5 tahun ke depan di Jawa Barat ini, dan peran serta masyarakat sangat diharapkan. Agar apa? Agar pembangunan ini sesuai dengan harapan rakyat. Nah, di Bapeda itu di rencana pembangunan 5 tahun itu di RPJMD itu lengkap. Apapun yang yang menjadi aspirasi itu ada di sana di RPJMD itu. Artinya tinggal melaksanakan. Nah, tinggal bagaimana skala prioritas sekarang. Nah, alhamdulillah tahun 2025 KDM memprioritaskan pendidikan dan kesehatan. Ini mudah-mudahan tuntas. Kalau ini tuntas nanti tahun yang akan datang bisa masalah permodalan usaha, masalah ekonomi rakyat yang akan bisa diperjuangkan. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Pada prinsipnya satu, mari kita berkolaborasi antara generasi muda, masyarakat, rakyat dengan anggota dewan ini jangan jauh
harus Baik. lebih dekat. Gitu. Baik, Pak Sugianto Nangola, Ya. terima kasih atas waktunya bersama kami di Ya. Kompas TV. Masih dalam masa reses, semangat terus, sehat selalu Ya. untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat dan juga rakyat. Terima kasih sekali lagi, Pak. Terima kasih. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Anda saudara karena telah bersama kami selama 30 menit ke belakang. Akhir kata saya Fida Latas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.